Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seluruh jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan dan kesempatan menjalankan ibadah hingga saat ini. Sehingga kita semua bisa hadir di mushola yang mulia ini untuk melaksanakan sholat tarawih yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan secara berjamaah. Kedua, marilah kita senantiasa bersalawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, saldo kas Ramadan pertanggal 7 April 2023 sejumlah Rp10.361.000. Kedua, pemasukan promol pertanggal 7 April 2023 sejumlah Rp271.000. Ketiga, pengeluaran sebesar Rp500.000. Yang keempat, total kas pertanggal 8 April 2023 sejumlah Rp10.532.000. Total kas pertanggal 8 April 2023 sejumlah Rp10.132.000. Kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada para jamaah. Jazakumullah khairan katsira, dan semoga Allah melipat gandakan rezeki para jamaah yang telah disumbangkan. Amin. Amin. Untuk malam ini selaku imam sholat dan tausiah tarawih akan diisi oleh Ustadz Ridwan Farid, dan himbauan kepada jamaah dimohon agar para jamaah menonaktifkan atau men-silent sementara handphonenya, dan kepada adik-adik untuk tidak berbicara atau bercanda dengan temannya selama sholat dan tausiah tarawih berlangsung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bersyukur memuji Allah pertemukan kita dalam majelis Ramadan. Tanpa terasa kita sudah masuk di pertengahan lewat ya. Masya Allah.
nyaris tanpa dirasa memang ya. Kalau sudah masuk hari kedua, ketiga, keempat Ramadan seterusnya itu jauh terasa lebih ringan dibanding awal-awal. Karena memang sejatinya manusia itu kan makhluk kebiasaan. Ketika dia dibuat membiasakan diri dengan sesuatu, dan ketika sudah terbiasa maka itu akan semakin terasa ringan. Bapak Ibu yang semoga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya memasuki hari-hari mulai 10 hari terakhir nanti, kita harus lebih banyak menyadari bahwasanya ini masih menjadi bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, dipertemukannya kita dengan Ramadan sampai hari ini ya. Tentunya itu semua berangkat dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadari bahwasanya masih terlalu banyak amal-amal ketaatan yang kita lakukan yang itu masih sangat kurang dibanding dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ya. Termasuk hal-hal yang kemudian harus kita perhatikan adalah bagaimana ketika ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan dosa ya. Baik itu perbuatan dosa terhadap diri kita sendiri, perbuatan dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun perbuatan dosa terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengingatkan terkait sebuah tindakan kezaliman ya. Dimana kalau kemudian kita menyadari sebelum kita masuki Ramadan ya, seharusnya seluruh urusan-urusan yang bersifat penyakit-penyakit hati ini harus kita buang. Semua jenis persengketaan, semua jenis perselisihan, semua jenis tindakan-tindakan kezaliman itu harus kemudian kita singkirkan, sehingga ketika kemudian masuki Ramadan harus hati ini terasa bersih, terasa ringan ya. Namun tidak ada salahnya ketika hari ini kita sudah masuk ke Ramadan, kita tetap berupaya untuk senantiasa membersihkan hati kita ya. Termasuk dari semua perbuatan-perbuatan kezaliman, di mana Rasulullah SAW itu kemudian mengingatkan yang namanya kezaliman itu ada 3 jenisnya. Al-zulmu salasah. Kezaliman itu ada 3 jenisnya. Al-zulmu la yaghfiruhullah. Ini yang paling pertama, sebuah tindakan kezaliman yang tidak mungkin akan Allah ampuni. Artinya ketika seorang hamba datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa dosa kezaliman ini dan belum sempat bertaubat dari dosa zalim ini, wassalam, dia tak punya kesempatan untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah SAW kemudian menyindir firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapan seorang hamba Allah yang solih, Luqman Al-Hakim, yang kemudian diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Kezaliman yang tidak akan mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan zalim yang itu kaitannya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan azlamuz zulm, kezaliman yang paling zalim. Siapapun mereka, ketika kemudian datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa dosa ini dan belum sempat bertobat, maka tidak memiliki harapan sama sekali untuk bisa terbebas dari api neraka. Jangan lagi kita, paman baginda Rasulullah SAW, Abu Thalib, ketika seluruh sisa hidupnya dihabiskan untuk memberikan bantuan, pertolongan, pembelaan terhadap dakwah Nabi SAW saja, ketika mati dan tetap berada di atas agama kesyirikan, seluruh hubungan kekerabatannya dengan Nabi tidak mampu menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka. Satu-satunya yang kemudian bermanfaat hanyalah syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya, berupa sang paman mendapatkan siksa paling ringan. Namun jangan dianggap siksanya ringannya siksa neraka itu ya, jangan dianggap sebagaimana akal kemampuan kita menganggap ya. Kemampuan akal kita menganggap ya. Karena seringan-ringannya siksa dalam api neraka itu, naudzubillah semua naudzubillah ya. Digambarkan Abu Thalib dibuatkan sebuah terumpah dari api neraka, dikenakan ya. Kemudian otaknya mendidih. Bapak Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasul kemudian menyebutkan kezaliman yang kedua,
Al-zulmu yaghfirullah, sebuah kezaliman yang masih memungkinkan akan Allah ampuni. Ini adalah zalimnya seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Dia melakukan amal-amal kemaksiatan, baik itu dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Namun ini masih punya kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya ahlul kabair, para pelaku dosa besar itu tidak kekal di dalam neraka. Berbeda dengan pemahaman Khawarij. Ya, Khawarij memahami bahwasanya iman itu bentuknya satu. Maka imannya Rasul dengan imannya para pelaku maksiat itu sama. Ya. Imannya Rasul dengan imannya orang fasik itu sama. Padahal masya Allah iman yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Nah, para kelompok-kelompok Khawarij ini mereka menganggapan pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka karena yang namanya iman itu nggak bisa bersandingan dengan perbuatan dosa. Padahal siapa di antara kita manusia yang kemudian tidak pernah melakukan perbuatan dosa? Tidak ada. Hanya Nabi dan Rasul yang kemudian termasuk dari perbuatan dosa. Maka sekali ahlu sunnah wal jamaah sepakat ahlul kabair itu sekalipun dia membawa dosa besar, namun masih ada iman di dalam jiwanya, ada harapan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ini jenis kezaliman yang kedua. Adapun yang kemudian kita khawatirkan adalah kezaliman yang ketiga, az-zulmu la yatrukuhullah. Sebuah perbuatan zalim yang itu tidak akan mungkin dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling ngeri sebetulnya. Kenapa? Karena ini perbuatan zalim berkaitan dengan hak manusia, hak Bani Adam, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan kemudian memberikan maaf dan ampunannya sampai kemudian mereka yang terzalimi haknya memberikan maafnya. Maka Rasul kemudian mengingatkan para sahabat, atadruna manil muflis min ummati. Tahu nggak kalian siapa golongan umatku yang masuk dalam kategori bangkrut? Kalau tak tanya sama sampean, orang bangkrut itu macam apa coba? Ya. Jawaban para sahabat itu sama dengan jawaban kita. Para sahabat ketika ditanya oleh Nabi, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang bangkrut? Para sahabat tanya. Jawabannya itu sama dengan kita. Orang bangkrut itu mereka yang nggak punya harta benda, mereka yang kalau kemudian usaha tekor nggak dapat laba, sama kayak kita. Kalau kemudian dikatakan orang bangkrut. Namun inilah Rasulullah SAW, beliau selalu kemudian mengkaitkan semua istilah-istilah itu dengan perkara-perkara akhirat. Maka kita dapatkan generasi sahabat itu generasi yang masya Allah, kedua tapak kaki mereka itu menapak di bumi, namun jiwanya melayang di langit. Kenapa Rasul selalu mengkaitkan semua urusan-urusan itu dengan perkara-perkara akhirat? Maka sekalipun mereka para sahabat hidup di dunia, namun masya Allah, ya, mereka nggak pernah kemudian terlena dengan perkara dunia. Rasul kemudian menjelaskan, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah mayyati yaumul qiyamah bisolati. Mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, wa bisodaqatihi, dengan membawa pahala sedekah, wa bisiyamihi, bawa pahala puasa, bahkan mungkin pahala haji dan umrah, bahkan mungkin pahala jihad fisabilillah, wa ya'ti qad syatama hada. Namun pada saat yang sama dia juga membawa dosa. Apa dosanya? Qad syatama hada, mencemooh si fulan, memfitnah si fulan, ya, mencemarkan nama baik si fulan. Wasyafaqa dama hada, menumpahkan darah si fulan. Wa akala mala hada, makan harta si fulan tanpa hak. Wa daraba hada, mukul. Artinya perbuatan-perbuatan zalim. Ya. Maka apa efeknya? Waliyadzubillah. Ketika kemudian mereka yang datang kepada Allah di persidangan Allah Subhanahu wa taala, orang terzalimi datang menuntut haknya, Allah kemudian ambil kebaikan-kebaikan orang yang berbuat zalim, Allah berikan kepada orang yang terzalim. Semua kebaikannya Allah ambil, diberikan kepada orang yang terzalim. Hingga semua kebaikannya habis, orang yang terzalim masih banyak yang nuntut. Kebaikan orang yang berbuat zalim sudah habis, orang yang terzalim masih banyak yang nuntut. Masya Allah, ya.
Apa yang kemudian terjadi? Allah ambil keburukan orang terzalimi, Allah timpakan kepada orang berbuat zalim, Allah telungkupkan wajahnya dalam neraka. Hadirin masyarakat muslim rahimahullah. Dari sini kita memahami ada salah satu dosa. Itu dosa besar. Namun juga bukan kesyirikan, ya. Namun dosa ini sulit untuk bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dosa ini tidak ada hukum hadnya dalam Islam. Hukum hududnya, ya. Dosa ini tidak ada hukumannya dalam Islam. Hukuman apa namanya? Kalau misalnya berzina itu kan hukum hadnya ada, ya. Berzina, mereka yang muhsan sudah menikah, maka kemudian hukumannya harus dirajam. Mereka yang belum menikah hukumannya harus dicambuk, ya. Kemudian minum khamr itu juga hukumannya dicambuk. Kemudian mencuri itu hukumannya dipotong tangan. Ini adalah hukum had dalam Islam, ya. Namun dosa ini dosa besar, ya, yang sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun menariknya dosa ini tidak ada hukum hadnya dalam kehidupan dunia. Apa itu? Korupsi. Korupsi gak sama dengan mencuri, Pak, ya. Beda. Kalau mencuri itu dia mengambil barang dari tempat penyimpanan dengan merusak sesuatu, ya. Misalnya di motor sudah taruh di garasinya kemudian dijebol, nah, ini mencuri namanya. Korupsi tidak. Maka dia nggak ada hukum hadnya dalam Islam. Kalau dalam istilah haram namanya gulul, harta gulul, ya, harta khianat, harta korupsi. Korupsi itu nggak ada hukum hadnya dalam Islam. Cuman ketika kemudian Rasulullah SAW mengingatkan seorang sahabat yang mengenakan sendal, ya, sendal yang itu didapat dari hasil pertempuran, namun itu belum dibagi. Itu kan maksudnya harta ghanimah, loh. Harta ghanimah tapi belum dibagi. Sebagian pasukan kemudian kayaknya cocok buat saya, dipakai itu sendal sama sahabat tadi di hadapan Nabi SAW. Nabi Tuhan mengatakan sepasang sendal itu akan mampu menjerumuskan dirimu dalam neraka. Rasul hanya mengingatkan itu. Segera kemudian sahabat tadi melepaskan sendal yang hasil ghanimah namun belum dibagi oleh pimpinan pasukan. Nah, ini kaitannya dengan korupsi. Kalau kemudian kita mungkin mencuri dari seseorang, ya, artinya kita berbuat zalim sama orang tersebut. Di pengadilan akhirat orang yang kita curi hartanya nuntut dari Allah Subhanahu wa taala minta keadilan, maka kita hanya bertanggung jawab terhadap orang tersebut, satu orang. Coba bayangkan kalau kemudian korupsi di masjid misalnya, alhamdulillah sama alhamdulillah, berapa jamaah yang ada di situ? Korupsi di perusahaan. Iya, kalau mungkin cuma perusahaannya karyawannya cuma satu orang bukan perusahaan, ya. Kalau perusahaan karyawannya ribuan orang, ratusan ribuan orang, ya, itu masih penting mungkin. Bayangkan kalau kemudian korupsi itu adalah duit negara, 280 juta seluruh penduduk rakyat Indonesia bakal nuntut semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebandingkah kebaikan yang kemudian kita bawa di hadapan Allah dengan seluruh tuntutan orang itu? Mungkinkah kemudian kebaikan kita akan mampu untuk menutupi kezaliman yang kita lakukan? Alhamdulillah. Kira-kira bisa kayak itu dia? Ya. Padahal satu saja orang kemudian terzalimi dan belum mendapatkan haknya dan dia tidak memberikan maafnya, Allah tidak akan memberikan maaf terhadap orang tersebut. Hadirin masyarakat muslimin rahimahullah. Maka ini masih ada kesempatan waktu, masih cukup, masih kurang lebih sekitar 12 atau 13 hari, ya. Artinya sebentar lagi kita masuk di bulan di 10 hari terakhir itikaf, ya. Ingat ya, kita ingat mungkin ada di antara saudara kita, kerabat kita, keluarga kita yang pernah kita zalimi atau pernah kita ambil hak-haknya. Segera datangi, sebagai Rasulullah SAW kemudian mengingatkan, maka lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw bi syai'in. Barang siapa yang dia memiliki dosa kezaliman terhadap saudaranya, baik mencemarkan nama baiknya ataupun kemudian dari sesuatu yang lain, falyatahallalhul yaum, maka segera minta dihalalkan hari ini juga, sebelum datangnya hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan benda. Kalau dia punya kebaikan, maka kebaikannya akan diberikan kepada orang terzalimi. Kalau kebaikannya habis, maka keburukan orang terzalimi akan ditimpakan kepada dirinya. Nauzubillah, nauzubillah. Hadirin masyarakat muslimin rahimahullah. Malam ini kajian kita itu aja, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi
motivasi diri kita untuk meluaskan hati kita, menjadikan kita lapang dada untuk kemudian minta maaf kepada saudara kita ketika di sana kita sadar kita punya kesalahan terhadap saudara kita. Dan sebaliknya juga kita berupaya untuk meluaskan dada kita, melapangkan dada kita untuk mampu memberikan maaf terhadap mereka yang datang kepada kita dan memohon maaf dari kesalahan-kesalahan dia lakukan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Qul wa hadza subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung juga berangkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.